Ketika Valen dan Anin dipanggil oleh Aldi lewat telepon, yang mengatakan bahwa nenek kembali kritis dan masuk ke rumah sakit, sebenarnya Valen merasa kesal. Karena Valen juga berpikir bahwa ini masalah tentang Bagaskara Group. Dan menurutnya ini bisa dibereskan besok. Ada hal yang lain yang perlu ia bereskan dulu sekarang. Sampai-sampai Valen mengucapkan kata-kata. Aku kan tadi sudah bilang kepadamu bahwa aku akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang ada di Bagaskara Group. Pastinya kamu tidak usah langsung menyampaikan berita buruk itu kepada nenek. Kata Valen dengan nada yang sangat datar, dia bahkan memandang lawan bicaranya dengan raut dingin. Entah apa yang sedang ada di dalam pikiran Valen saat ini sehingga dia kelihatan sangat kesal dengan apa yang Aldi dilakukan. Tapi sebenarnya ada cerita di balik kesalnya Valen. Karena saat dia ditelepon oleh Aldi sebenarnya Valen dan Anin sudah tiba di apartemen. Awalnya mereka berdua ingin menyelesaikan masalah kesalahpahaman yang terjadi di Bagaskara Group setelah rapat pemegang saham dan setelah kejadian chaos di ruang perjamuan. Anin menampilkan kecemburuannya saat Valen dipeluk-peluk oleh Tere. Flashback. Emang kamu cemburu? Kalau Mas dipegang-pegang atau dipeluk-peluk sama Tere? Tanya Valen dengan nada menggoda. Tidak. Sahut Anin ketus. Lalu, kesel aja. Tanpa banyak kata Valen langsung memeluk tubuh istrinya yang mungil dan menaruh kepala Anin di dadanya. Kamu dengar debaran jantung Mas ga? Tanyanya dengan lembut. Anin menikmati pelukan yang nyaman itu dan hanya menganggukkan kepalanya dengan lembut. Sementara Valen kembali melancarkan rayuannya kepada Anin, istrinya itu. Hanya sama kamu saja debaran itu begitu menggila. Bahkan Mas tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Kata Valen sambil mengelus kepala Anin dengan nada lirih. Anin semakin berdebar. Ia bak anak ABG yang jatuh cinta. Ia merasakan debaran yang sama. Ia merasakan rasa cinta buat suaminya. Gak salah juga sih kalau Anin sampai baper dirayu oleh suami sahnya. Mas sudah pernah bilang, kalau hati Mas hanya terisi sama kamu saja. Dulu waktu mau dijodohin sama kamu, Mas seneng banget karena memang itulah yang menjadi perasaan Mas kepada kamu. Sekali lagi kalau Mas sebelum meminta hak Mas itu karena Mas memang belum bisa memberikan kewajiban yang harus Mas berikan sama kamu. Tapi sekarang setelah Mas memiliki pekerjaan dan bisa menafkahi kamu dengan baik, maukah kamu menjadi istri Mas yang sesungguhnya? Tanya Valen dengan sungguh-sungguh, sambil menatap kenetra Anin yang indah itu. Anin yang malu-malu dengan ungkapan cinta yang diberikan oleh Valen hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya saja. Pipinya sudah merah merona karena malu tapi mau. Anin sudah berpikiran jauh. Kalau Valen Paati ingin meminta haknya. Jadi, Anin mau bertanya kepada suaminya apakah saat inilah saat yang tepat untuk belah duren. Tapi jujur dia malu sekali. Dia hanya bisa menunduk setelah mengatakan kata-kata tadi karena dia tidak berani meneruskan apa yang menjadi pemikirannya saat ini. Valen hanya bisa mengernyitkan keningnya karena dia bingung apa yang Anin maksudkan kepadanya. Tapi melihat wajah Anin yang berubah menjadi merah semerah tomat, dia jadi sadar mungkin yang dimaksudkan adalah apakah Valen hendak mengambil haknya sekarang setelah dia bisa mencukupi kebutuhan finansial dari istrinya itu. Emang kamu mau kalau Mas melakukannya sekarang? Goda Valen sambil menaikkan dagu istrinya. Sejujurnya Anin ingin berkata iya tapi masa dia seperti wanita yang memulainya duluan. Gengsi dong. Sejujurnya dia menantikan saat Valen meminta haknya kepada Anin. Sekalipun dia takut untuk memulainya saat pertama kali karena kabarnya sakit tapi dia juga penasaran. Seperti apakah rasanya? Banyak yang bilang kalau saat pertama itu pasti sakit.
Karena Anin memang belum pernah melakukan hubungan intim dengan laki-laki. Jadi dia tak ada pengalaman tentang hal itu. Anin sangat ingin mencobanya. Valen memang ingin menggoda istrinya itu. Sejujurnya ini juga kali yang pertama buat Valen. Tapi bagi laki-laki ini adalah hal yang mudah, tinggal menuruti saja hasratnya, pasti akan ketemu jalannya. Jadi setelah mendapatkan lampu hijau dari istrinya, tentu saja Valen tidak akan menyia-nyiakan kesempatan memulai belah duren untuk yang pertama kali. Valen semakin mendekatkan wajahnya ke wajah istrinya yang tampak halus dan cantik. Valen langsung saja mencium bibir merah Anin dia yang melambai-lambai, mengeksplornya dan merasakan manisnya bibir istrinya yang belum pernah ia cicip dari dulu. Valen merasakan ada rasa yang berbeda saat mencumbui bibir istrinya, dan merasakan bahwa istrinya pun menikmati gairah yang sama dengannya. Dengan izin istrinya, dia pun melakukan hal yang lebih dalam, sehingga Valen sudah merasakan hasrat yang meletup-letup. Begitu pula dengan Anin yang dari tadi pasrah kepada suaminya. Kemana suami membimbingnya, ia pun mengalir sesuai dengan ritme yang Valen perintahkan. Sampai suasana di dalam kamar tidur pribadi mereka ini sangat panas. Pendingin ruangan yang mereka pasang pun tidak bisa membuat mereka merasakan dingin karena tubuh mereka memanas dengan cepat. Pakaian kantor yang mereka pakai sudah berserakan kemana-mana, menyisakan penutup di bagian yang paling pribadi dari tubuh mereka berdua. Deburan ombak gairah mereka berdua membuat Anin dan Valen tak kuasa untuk menghentikan apa uang sudah dimulai oleh Valen. Saat Valen sudah menanjak untuk meminta haknya kepada Anin, istrinya, tiba-tiba dering ponsel Anin berbunyi dengan keras. Awalnya mereka berdua tidak menghiraukan ponsel yang berteriak-teriak minta diangkat. Tapi suaranya yang kencang ditambah dengan getarannya yang mengganggu membuat mereka berdua menghentikan keintimannya sejenak. Dengan tubuh masih penuh peluh dan nafas yang masih tersengal-sengal akibat ciuman dan hebatnya intensitas gerakan, Valen mengkode dengan dagunya menanyakan siapa yang menelepon. Anin hanya menunjukkan itcaler peneleponnya. Ternyata itcalernya adalah Aldi si biang kerok, pengganggu kemesraan mereka berdua. Valen berdecak kesal setelah Anin menunjukkan siapa yang menelepon. Keinginannya adalah supaya Anin menolak telepon dari Aldi. Tapi ternyata Anin sudah terburu menerima telepon dari Aldi. Valen hanya bisa menatap dan mengelus punggung istrinya yang sudah polos akibat permainan panas yang mereka berdua lakukan. Halo. Anin terganggu dengan pergerakan yang dilakukan oleh Valen. Suaminya ini masih setia menikmati punggungnya dan membelai tubuhnya yang tanpa ada penghalang sehelai pun. Apa? Nenek kritis dan sekarang ada di rumah sakit? Tanya Anin dengan suara tegang. Sedang Valen yang merasakan tubuh istrinya menegang, hanya merasakan kesal. Karena ia berarti bakalan kentang karena gagal melakukan acara belah duren bersama dengan istrinya. Nenek minta kita datang. Kenapa? Tanya Anin dengan isak tangis yang menyusul. Valen hanya bisa memeluk tubuh istrinya yang polos tanpa bisa melanjutkan kegiatan enak-enaknya tadi. Sial. Runtuk Valen penuh dendam dengan nenek yang seringkali membuat drama. Heran dirinya dengan istrinya yang baik ini. Terbuat dari apakah istrinya ini? Ia selalu bisa memaafkan keluarganya dengan lapang dada. Benar saja. Anin langsung memunguti pakaiannya dan memakainya lagi. Membuat Valen hanya bisa memijit keningnya yang tiba pusing karena kegagalannya melakukan acara belah duren padahal dirinya sudah diambang pintu. Sial. Mas, nenek minta kita datang ke rumah sakit. Dia kritis, Mas. Kata Anin dengan nada sendu. Ia masih saja mengusap pipinya. Sahut Valen sambil menuju ke kamar mandi membereskan kekentangannya. TBC
RSMM 43. Valen dan Anin sudah tiba di ruangan kamar rawat inap nenek. Setelah sempat berada di UGD, nyawa nenek masih bisa diselamatkan. Walaupun sebuah kenyataan yang harus diterima oleh nenek kalau dirinya harus mengalami kelumpuhan di tubuh sebelah kanannya. Anin, rupanya kamu sudah datang, kata nenek dengan suara lirih. Untung saja kelumpuhan itu hanya sampai di tubuhnya saja, tidak sampai ke wajah, sehingga nenek masih bisa berbicara dengan lancar tanpa terdengar peluh. Iya Nek, kata Anin sambil menghambur ke arah ranjang rumah sakit nenek. Sedangkan Valen hanya mengikuti Anin dari belakang dan terlihat tenang tanpa kelihatan bahwa Valen khawatir dengan kondisi nenek. Anin, maafkan nenek, kata nenek sambil menghembuskan nafasnya dengan kesal. Ternyata apa yang dilakukan di masa lampau itu tidak membuahkan hasil yang baik, malah nenek harus menerima karma dengan kelumpuhan yang saat ini dia derita. Nek, Anin sedih karena melihat kondisi nenek yang menyedihkan. Aldi, tolong berikan berkas-berkas kepemilikan Bagaskara Group kepada Anin, kata nenek sambil menyuruh Aldi untuk mempersiapkan semua surat-surat kepemilikan Bagaskara Group kepada Anindya Bagaskara. Karena rencananya nenek akan memberikan seluruh kuasa Bagaskara Group kepada Anin sehingga dia bisa lepas tangan terhadap kebangkrutan yang ada di depan pintu. Valen hanya berdecik kesal karena dia bisa membaca seluruh pergerakan dari nenek, tapi dia tidak mau membuat Anin menjadi down. Karenanya dia berniat membantu Anindya supaya semua harta Bagaskara itu akan jatuh dan benar-benar dimiliki oleh Anin. Pergerakan dari nenek ini sudah dia dan Revan prediksi dengan baik. Dia tahu bahwa nenek akan cuci tangan terhadap olengnya Bagaskara Group sehingga kalau nantinya Bagaskara benar-benar bangkrut maka yang disalahkan adalah Anindya karena tidak bisa mengurus Bagaskara. Tapi nenek tidak pernah memperhitungkan kalau mungkin Anindya bakal bisa sukses membangun kembali Bagaskara. Karena di situ akan ada campur tangan Valen dan mahkota Horeca sehingga Bagaskara akan diambil diganti namanya menjadi mahkota Horeca Group. Aldi langsung saja menyerahkan semua berkas-berkas itu kepada Anindya dan juga Valen untuk diteliti, kemudian mereka menandatanganinya bersama nenek sehingga mulai dari hari itu Anindya resmi menjadi CEO dari Bagaskara Group. Valen sudah mengatur semuanya dengan baik. Di sini dia akan menyuruh mahkota Horeca melakukan merger bersama Bagaskara Group dan lagi semua saham-saham yang orang-orang juali pasti sudah ditangani dengan baik oleh Revan sehingga Weston juga memiliki bagian saham senilai 40% dan dia sudah membeli juga saham dari kakek Arga senilai 30%. Jadi tentunya pemegang saham tertinggi adalah Weston Group. Tanpa banyak bicara Anin langsung menandatangani semua yang menjadi keinginannya ini, begitu pula dengan nenek yang mengukuhkan memakai cap jarinya juga. Aldi, berarti mulai hari ini, kamu menjadi asisten tetap dari Anin. Sedangkan mulai hari ini saya sudah tidak bertugas sebagai CEO Bagaskara Group. Sekarang posisi saya hanyalah sebagai pengawas dan pemilik saham saja, kata nenek dengan nada lirih. Paling tidak sekarang dia sudah tidak lagi memikirkan masalah Bagaskara Group dan tinggal tenang menerima profit setiap bulannya saja. Baik, Nyonya, kata Aldi dengan nada tenang. Baik, kalau sudah tidak ada urusan yang lain, kami pamit dulu, kata Valen dengan nada tegas. Aldi, kamu ikut saya sebentar. Ada yang mau saya bicarakan, kata Valen kemudian kepada Aldi. Sedangkan nenek malah semakin bingung kenapa Valen yang mengurus semuanya. Tapi setelah mereka izin dengan nenek, Valen, Aldi, juga Anin langsung bergegas keluar dari kamar rawat inap nenek.
Nenek yang ditinggalkan dengan seorang perawat saja jadi kesal karena sekarang dia sudah tidak lagi dilibatkan apa-apa. Sesampainya di luar ruangan mereka kemudian bertiga duduk di depan ruangan VIP milik nenek. Aldi, sekarang kan kamu menjadi asisten dari Anindya. Aku harap kamu bisa loyal terhadap siapa yang kamu layani saat ini. Karena kamu tahu semua kekacauan yang saat ini terjadi di Bagaskara Group itu semua adalah ulah dari Nenek dan Tere. Kita harus membangunnya dari awal. Kata Valen mewakili Anin. Iya saya tahu, Tuan. Kata Aldi penuh hormat. Ia mengerti sepak terjang dari Valen sedari dulu. Valen adalah orang yang cerdas dan jujur yang sudah diangkat oleh kakek sebagai cucu. Bahkan semua rahasia kakek dibagi dengan Valen. Aku akan mengaturkan supaya Bagaskara Group bisa dimerger dengan mahkota Horeca. Di situ Anindya akan tetap sebagai CEO, sedangkan Weston dan mahkota Horeca sebagai pemegang saham tertinggi. Bagaimana bisa ini terkait dengan Weston Group dan juga dengan mahkota Horeca? Tanya Aldi dengan nada heran. Karena akulah pewaris tunggal dari Weston dan CEO dari mahkota Horeca. Dan aku memang akan menyerahkan kepemimpinan di mahkota Horeca Group pada Anindya sebagai istriku. Jadi setelah Bagaskara dimerger dengan mahkota Horeca maka namanya akan menjadi mahkota Horeca Group. Sedangkan aku yang akan menolong Anindya untuk bisa menjadi CEO baru di mahkota Horeca Group. Jelas Valen kepada Aldi secara terang-terangan. Dia pikir Aldi perlu tahu tentang hal ini karena bagaimanapun juga Aldi akan menjadi asisten dari Anindya, istrinya. Valen sangat percaya dengan kinerja dari Aldi karena dulu pun kakek sangat mempercayai Aldi. Sungguh luar biasa, Tuan. Saya tidak menyangka bahwa Tuhan adalah pewaris dari Weston Group. Tentunya ini adalah sebuah berita besar, yang apabila keluarga Bagaskara tahu tentang ini pasti akan menjadi heboh. Kata Aldi dengan nada yang sangat antusias. Saya pikir kita tidak perlu membagi tentang kabar ini kepada mereka. Biarlah mereka yang nantinya akan tahu sendiri setelah semuanya terungkap. Untuk saat ini saya lebih nyaman bekerja sebagai Valendra bukan sebagai pewaris tunggal dari Weston Group. Dan saya harap kamu bisa menjaga rahasia ini. Dan juga saya minta kamu bisa mencadangkan untuk anime karena dia akan menemani aku ke luar negeri. Kata Valen langkah menceritakan apa-apa lagi. Langsung Valen menarik tubuh istrinya untuk mengikuti dirinya karena Valen rasa apa yang perlu disampaikan kepada Aldi sudah selesai dan tidak ada lagi yang hendak disampaikan kepada Aldi. Anin mengikuti suaminya walau sebenarnya dia hendak protes kenapa dia harus menjadi boneka Valen di mahkota Horeca Group saat mahkota akan dimerger dengan Bagaskara. Anin sayang. Aku tahu kalau kamu bakalan protes tapi kamu tidak perlu cemas. Aku mengutus kamu di sana karena kamu bisa banyak belajar dengan Ibu Susan walau jabatan kamu lebih tinggi darinya. Aku tahu kamu sangat pintar dan pasti kamu akan bisa banyak belajar dari wakil CEO mahkota Horeca. Pikirannya yang sudah dapat ditebak oleh Valen membuat Anin sedikit karena kemampuan yang dimiliki oleh suaminya itu. Jadi selama 1 tahun ini, Valen benar-benar menahan diri untuk tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Jadi kapan kita berangkat ke luar negeri? Tanya Anin dengan pasrah. Malam ini. Apa?